Halo, perkenalkan nama saya Gigis Gregorius. Saya adalah mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana, program studi manajemen. NIM saya adalah 11180540. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi dari mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Ada beberapa materi dari manajemen lembaga keuangan. Berikut adalah rangkumannya. Yang pertama itu ada manajemen risiko. Manajemen risiko lembaga keuangan. Mengapa perlu manajemen risiko? Yang pertama itu adalah bank dan lembaga keuangan beroperasi lebih sehat dan terkendali. Yang kedua, memberikan gambaran pada bank dan lembaga keuangan mengenai kerugian di masa mendatang. Dan yang ketiga, meningkatkan daya saing bank dan lembaga keuangan lain. Terus yang terakhir itu ada meningkatkan kesejahteraan pemegang saham bank dan lembaga keuangan lain. Lembaga keuangan adalah suatu lembaga yang memberikan berbagai layanan finansial kepada masyarakat, dan dalam pelaksanaan layanan tersebut lembaga keuangan menghadapi berbagai risiko. Keberadaan berbagai risiko tersebut menurut para manajer untuk dapat memahami, mengelola, serta mengatur risiko-risiko tersebut secara efektif dan efisien, sehingga pelayanan finansial dapat dilaksanakan secara optimal. Ada beberapa jenis risiko yang dihadapi bank, yaitu ada 8. Berikut jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada risiko kredit. Risiko ini disebabkan oleh adanya kegagalan dari counterparty dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Terus yang kedua itu ada risiko pasar. Jenis risiko ini timbul sebagai akibat adanya pergerakan variabel pasar seperti suku bunga dan nilai tukar. Pergerakan ini akan mempengaruhi bank yang dapat berujung pada kerugian. Yang ketiga itu ada risiko operasional. Risiko ini disebabkan oleh tidak berfungsinya proses internal bank, human error atau kesalahan manusia, kegagalan sistem atau masalah eksternal yang memberikan dampak pada kegiatan usaha bank. Terus yang keempat itu ada risiko likuiditas. Risiko yang disebabkan karena tidak mempunyai bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Terus yang kelima itu ada risiko hukum. Risiko ini timbul akibat lemahnya aspek yuridis yang disebabkan antara lain adanya tuntutan hukum, pengikatan agunan yang tidak sempurna, dan lain-lain sebagainya. Terus yang keenam adalah risiko reputasi. Risiko ini ditimbulkan oleh adanya publikasi atau persepsi negatif terhadap bank yang menyangkut kegiatan dan usaha bank. Terus yang ketujuh itu ada risiko strategik, disebabkan oleh tidak tepatnya pengambilan atau pelaksanaan keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Terus yang terakhir itu ada risiko kepatuhan. Risiko ini dikarenakan bank tidak melaksanakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Alokasi dana pada portofolio investasi. Prioritas terakhir di dalam alokasi dana bank adalah dengan mengalokasikan sejumlah dana tertentu pada investasi portofolio. Alokasi dana bank ke dalam kategori ini adalah dana sisa atau residual fund setelah penanaman dalam bentuk pinjaman atau kredit telah memenuhi kriteria atau target tertentu. Investasi ini berupa penanaman dalam bentuk surat-surat berharga jangka panjang, atau surat-surat berharga ini bertujuan untuk memberikan tambahan pendapatan dan likuiditas bank. Karena pengalokasian dana untuk jenis ini adalah mengharapkan pendapatan yang memadai bagi bank, maka sifat aktiva ini biasanya lebih permanen atau berjangka panjang. Instrumen untuk portofolio investment yang agak aman adalah dalam bentuk obligasi dengan berbagai jenisnya. Yang selanjutnya itu ada risiko kredit. Apa itu risiko kredit? Risiko peminjaman tidak membayarkan pinjamannya dan bunganya, baik sebagian maupun secara keseluruhan pinjaman. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya risiko kredit. Yang pertama itu debitur overconfidence di dalam memprediksi kemampuannya membayar pinjaman, yaitu menilai aset-aset jaminannya mencukupi, menggunakan aset-aset jangka pendek untuk membayar pinjaman. Prediksi usaha jika memiliki usaha yang meleset dari perkiraan. Terus yang terakhir itu kondisi eksternal, PHK, meninggal dunia, bencana alam, kebakaran, pandemik, dan lain-lain.
Terus yang kedua itu ada kurang pengawasan dan kehati-hatian. Dapat dibagi menjadi terlalu mudah memberikan kredit karena terdorong persaingan. Dibagi lagi menjadi syarat kredit yang terlalu ringan, penilaian jaminan atau agunan yang tidak tepat. Terus ada juga tidak memiliki metode screening atau calon debitur yang memadai. Penyebab terjadinya permasalahan dalam kredit. Yang pertama itu ada lemahnya kebijakan dan SOP analisa kredit. Terus yang kedua, kurangnya kemampuan pegawai dalam analisa kredit. Terus yang ketiga itu ada kurangnya informasi atau tidak akuratnya informasi yang diterima oleh bank. Terus yang selanjutnya adalah penyelesaian kredit macet. Yang pertama itu penjadwalan kembali atau rescheduling, yaitu pihak bank akan memperpanjang jangka waktu pinjaman dari debitur yang mengalami kredit macet. Terus yang kedua itu persyaratan kembali atau restructuring, yaitu cara kedua adalah dengan restructuring atau mengubah syarat-syarat peminjaman yang mencakup perubahan jadwal pembayaran dan persyaratan lain-lainnya. Terus yang ketiga itu ada penataan kembali atau reconditioning. Cara ketiga ini adalah dengan penataan kembali, yaitu upaya pihak bank mengubah kondisi kredit untuk meringankan tanggung jawab debitur yang terlihat kredit macet. Dilakukan dengan cara menambah fasilitas kredit, mengonversi tunggakan menjadi pokok kredit baru, hingga penjadwalan dan persyaratan kembali. Yang selanjutnya itu ada risiko pasar. Risiko pasar terjadi karena bank atau manajemen lembaga keuangan lain menginvestasikan uang nasabah ke aset-aset seperti saham, valuta asing, komoditas, reksadana, dan lain-lain. Risiko pasar penting dihitung karena jika risiko pasar tidak diantisipasi, bank akan kesulitan likuiditas, tidak bisa mengembalikan dana nasabah yang diputar atau diinvestasikan di aset-aset tersebut, tidak bisa memberikan bunga simpanan kepada nasabah. Terus yang ketiga, tidak mendapatkan keuntungan bersih yang akan digunakan sebagai biaya operasional bank atau lembaga keuangan. Terus ada risiko operasional. Risiko operasional di dalam Basel didefinisikan sebagai risiko yang muncul sebagai akibat dari kegagalan proses internal manusia dan sistem atau dari kejadian eksternal. Di dalam perspektif lembaga keuangan, risiko operasional merupakan risiko kegagalan atau kesalahan transaksi yang tidak disebabkan oleh risiko pasar atau risiko kredit. Sebagai contoh, risiko operasional adalah komputer yang rusak, virus komputer, salah penilaian, dan analisis oleh pegawai analisis kredit, dan lain-lainnya. Risiko operasional secara umum dibagi menjadi dua kategori, yaitu risiko kegagalan operasional, merupakan risiko yang murni disebabkan oleh kegagalan lembaga keuangan dalam menjalankan operasinya. Secara spesifik, kegagalan beroperasi ini disebabkan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama risiko manusia, people risk, merupakan risiko kegagalan yang mengelola sumber daya manusia. Sebagai contoh adalah perekrutan karyawan dengan integritas yang sangat rendah berakibat pada kasus pembobolan ATM, penggelapan dana, dan korupsi yang melibatkan karyawan. Terus yang kedua adalah risiko kegagalan proses internal atau disebut juga dengan model risk. Merupakan risiko yang berkaitan dengan kegagalan prosedur internal perusahaan. Sebagai contoh, pencatatan dan pelaporan transaksi yang tidak lengkap atau tidak memenuhi standar, yang berakibat pada kesalahan pengambilan keputusan dan kerugian pada perusahaan. Terus yang ketiga adalah risiko teknologi. Adalah risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya alat-alat berteknologi tinggi seperti komputer. Beberapa risiko yang mungkin muncul diantaranya seperti virus, data rusak tanpa backup, dan teknologi baru yang belum dipahami, dan banyak lain sebagainya. Terus yang kedua itu adalah kategori yang kedua itu adalah risiko operasional strategik. Merupakan risiko operasional yang disebabkan faktor external dependent risk. Risiko ini pada umumnya disebabkan karena perubahan lingkungan bisnis yang tidak dapat dikendalikan oleh manajemen. Sebagai contoh adalah bencana alam, masuknya pesaing baru, perubahan kebijakan, dan situasi politik, dan lain-lainnya. Selanjutnya, lembaga penjaminan simpanan. Berdasarkan undang-undang tersebut, lembaga
Penjaminan simpanan suatu perusahaan independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpanan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya yang dibentuk. Berikut adalah tugas-tugas lembaga penjaminan simpanan atau yang disingkat menjadi LPS. Yang pertama itu merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Yang kedua adalah melaksanakan penjaminan simpanan. Yang ketiga, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Terus yang keempat itu adalah merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak terdampak sistemik. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Berikut adalah beberapa wewenang lembaga penjamin simpanan atau LPS. Yang pertama itu adalah menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Terus yang kedua itu adalah melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Yang ketiga itu adalah mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Terus yang keempat itu adalah melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau dikonfirmasi atas data tersebut pada angka 4. Yang kelima itu adalah menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. Yang keenam adalah menugaskan dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atau atas nama LPS guna melaksanakan sebagai tugas tertentu. Yang ketujuh adalah melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. Dan yang terakhir adalah menjatuhkan sanksi administratif. Pada tanggal 22 September tahun 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan manfaat-manfaat bagi beberapa kalangan, yaitu satu sebagai manfaat untuk mahasiswa sendiri, yaitu adalah banyak manfaat yang dapat diambil dari materi manajemen lembaga keuangan ini. Salah satunya adalah mempersiapkan diri sebagai mahasiswa untuk kedepannya, karena sebagai manusia dewasa kita akan terjun ke dalam dunia kerja, apalagi sebagai mahasiswa jurusan manajemen. Materi ini sangat dibutuhkan sebagai bekal yang bisa dibawa kerja di dalam perusahaan. Di dalam perusahaan sendiri, materi keuangan sangat penting untuk keberlangsungan perusahaan, dan peran manajer keuangan juga akan sangat diperlukan. Pada materi selanjutnya, akan saya menjelaskan tentang peran manajer lembaga keuangan di dalam perusahaan. Selanjutnya adalah manfaat materi bagi perusahaan. Manfaat materi ini bagi perusahaan adalah yang pertama itu menjaga arus kas. Dalam sebuah perusahaan, keluar masuknya uang kas harus dipantau terus agar tidak terjadi pengeluaran yang membengkak. Akibatnya bisa menyebabkan kerugian perusahaan. Uang kas biasanya dikeluarkan untuk membeli bahan baku, menggaji karyawan, dan pengeluaran yang lain. Terus yang kedua adalah memaksimalkan keuangan perusahaan. Tugas manajemen keuangan bukan hanya mengawasi keuangan, tetapi juga melihat aktivitas anggaran dana yang tidak menguntungkan bagi perusahaan, yang dapat dihilangkan dan diganti dengan aktivitas yang lebih menguntungkan perusahaan. Terus yang ketiga adalah mempersiapkan struktur modal. Manajer keuangan dalam merencanakan struktur modal harus bisa menyeimbangkan anggaran yang dimiliki dengan dana yang dipinjam perusahaan. Terus yang keempat adalah memaksimalkan keuntungan. Perencanaan keuangan yang tepat akan mampu memaksimalkan keuntungan yang didapat dalam waktu jangka yang sangat panjang. Terus yang kelima adalah meningkatkan efisiensi. Dengan menganggarkan dana yang tepat pada semua aspek, maka efisiensi dana perusahaan akan terus meningkat. Terus yang keenam itu adalah mengoptimalkan kekayaan perusahaan. Manajer keuangan juga harus mampu membaca pasar saham dengan memberikan pembagian laba semaksimal mungkin kepada pemegang saham tentunya. Akan meningkat perusahaan dan memberikan kepercayaan pemegang saham untuk terus berinvestasi di perusahaan. Terus yang ketujuh adalah mengurangi risiko operasional. Keputusan yang tepat yang dilakukan manajer keuangan akan berpengaruh terhadap risiko bisnis yang tidak pasti di setiap waktu. Terus yang kedelapan adalah memastikan kelangsungan kehidupan perusahaan.
Manajer keuangan memegang peranan penting jalannya sebuah perusahaan. Keputusan yang tepat akan mampu membuat perusahaan bertahan di persaingan bisnis, namun sebaliknya keputusan yang tidak hati-hati akan menyebabkan sebuah perusahaan bangkrut. Terus yang terakhir itu adalah mengurangi biaya modal. Manajer keuangan harus membuat perencanaan modal yang tepat agar penggunaan modal dapat diminimalisasi sedemikian rupa. Selain tugas-tugas itu, tujuan manajer keuangan di atas manajer keuangan juga harus mempunyai fungsi yang jelas. Jangan sampai manajer keuangan tidak mempunyai fungsi apa-apa dan hanya berdiri sendiri saja. Ada beberapa fungsi manajer keuangan, yaitu yang pertama adalah planning. Planning adalah merencanakan keuangan dalam sebuah perusahaan sangatlah penting. Perencanaan keuangan meliputi mengatur uang kas, menghitung laba, dan merencanakan arus kas. Yang kedua itu adalah budgeting. Budgeting merupakan kegiatan mengalokasikan dana untuk semua keperluan perusahaan. Alokasi ini harus dilakukan seminimal mungkin dan memaksimalkan anggaran yang ada. Yang ketiga itu ada controlling. Controlling adalah melakukan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki sistem keuangan perusahaan agar perusahaan dapat bertahan. Yang keempat itu adalah auditing. Auditing ini adalah proses pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan perusahaan sesuai kaidah akuntansi akan menghindari terjadinya penyelewengan dan penyimpangan dana perusahaan. Terus itu ada yang terakhir yaitu reporting. Reporting adalah melaporkan keuangan. Melaporkan keuangan perusahaan harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan di semua kalangan perusahaan. Laporan ini berguna untuk memberikan informasi keadaan keuangan perusahaan. Terus yang terakhir itu adalah manfaat materi ini untuk ilmu keuangan itu sendiri. Manfaatnya adalah ilmu keuangan jadi bisa dipahami oleh orang yang tertarik dengan ilmu ini, sehingga ilmu ini dapat berkembang dengan sangat-sangat luas. Jika ilmu ini dapat berkembang dan dipelajari atau dipahami, diharapkan banyak yang mengerti, sehingga di dalam dunia kerja, khususnya di dalam perusahaan, tidak banyak terjadi kesalahan yang dilakukan oleh manajer keuangan, karena sudah mendapatkan materi dari materi ini. Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih.